Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, Bapak dan Ibu dosen Universitas Ihsan Satya, berikut akan saya paparkan terkait dengan cara pengisian berkas pengajuan jabatan akademik dosen atau JAFUM dosen melalui laman jad.ll Dikti 4. Izin share screen. Nah, baik, setelah tadi dikirimkan terkait dengan eligible dan belum eligible-nya dosen, sebenarnya baik dosen yang sudah eligible ataupun belum eligible juga bisa mulai mengisikan apa namanya berkas-berkasnya di dalam laman ini, terutama pada dosen-dosen yang memang sudah eligible. Jadi pada saat dosen-dosen akan mengajukan kenaikan jabatan fungsional, maka laman ini yang Bapak dan Ibu harus isi berkas-berkasnya. Jika Bapak dan Ibu semua sudah kemarin sudah melakukan proses BKD, pengisian BKD di sister pasti berkas-berkasnya juga sudah ada. Jadi kemarin kan terkait dengan eligibilitas ini ada pengajuan terhadap asisten ahli ke asisten ahli ya. Bapak dan Ibu itu persyaratannya salah satunya adalah melaksanakan pengisian BKD minimal 2 semester berturut-turut begitu ya, sehingga bisa dinyatakan eligible untuk mengajukan ke asisten ahli. Nah, yang pertama kita masuk ke laman jad.lldikti4.or.id. Nanti tampilannya akan seperti ini. Pada saat tampilan seperti ini, maka Bapak dan Ibu masukkan usernya gitu ya. Yang mana user ini adalah NIDN Bapak dan Ibu. Terus passwordnya ini bisa didapatkan nanti dari admin JAD atau operator JAD Universitas Ihsan Satya. Nanti bisa menghubungi saya atau menghubungi Bu Imas. Nanti dimasukkan passwordnya, baru bisa login. Ya, setelah login, ini mohon izin saya menggunakan sebagai contoh itu salah satu dosen di sini punyanya punyanya Bu Erna Willis, karena kebetulan Bu Erna Willis termasuk dari salah satu dosen yang eligible dalam mengajukan asisten ahli, gitu ya. Di sini muncul identitasnya. Jadi Bapak dan Ibu pada saat login, nama yang akan muncul di dalam sini identitas dari Bapak dan Ibu sekalian. Gitu ya. Jadi pada saat Bapak dan Ibu masuk ke dalam laman ini, ternyata kalau namanya ataupun NIDN-nya berbeda dengan nama Bapak dan Ibu, itu kan dikhawatirkan tertukar. Jadi langsung silakan untuk melaporkan kepada operator JAD, yang mana operatornya ini adalah saya dan Bu Imas. Jadi boleh langsung lapor dengan saya dan Bu Imas. Nanti setelah betul dipastikan bahwa betul ini identitas Bapak dan Ibu sekalian, nanti masuk ke dalam sini, diklik yang warna hijau berbentuk apa ya namanya ini? Kaca pembesar ya, seperti kaca pembesar ini. Klik. Ya, nanti akan muncul halamannya seperti ini. Di sini ada data dasar, ada mata kuliah, ya, ada riwayat pendidikan, ada bidang A, bidang B, bidang C, bidang D, checklist, resume, dan log. Nanti ini semuanya akan kita coba buka satu persatu. Ya, sebelum kita masuk satu persatu, saya ulangi kembali. Pada saat Bapak dan Ibu sudah login, yang Bapak klik atau Ibu klik adalah usulan JAD, masuk ke draft, ya. Pastikan bahwa identitasnya ini betul, terus lalu masuk ataupun klik yang berbentuk kaca pembesar di sini. Nah, atau bentuk search. Nah, di sini muncul halaman ini. Nah, yang pertama kita mau coba klik yang data dasar. Data dasar ini adalah data-data detail terkait dengan identitas Bapak dan Ibu sekalian, yang mana ini sudah diinputkan oleh bagian operator kami, gitu, dan admin ya. Nah, di sini sudah diisikan. Jadi
eh, tidak perlu lagi diedit gitu ya, karena memang ada beberapa identitas yang memang dia sudah tertarik dari apa namanya PDDikti gitu. Sudah data dasarnya dipastikan aja benar apa enggak. Kalau ada yang salah, nanti Bapak dan Ibu boleh laporkan kepada kami gitu. Setelah dipastikan, nanti yang kedua adalah klik bagian mata kuliah. Nah, di dalam mata kuliah ini, Bapak dan Ibu diminta untuk mengisikan mata kuliah apa saja yang Bapak dan Ibu ampu. Di sini coba klik di bagian edit. Di bagian edit ini, pada saat diklik, maka akan muncul tombol berwarna biru, ada tulisannya tambah. Jadi Bapak dan Ibu itu klik tambah. Umpamanya mengajarnya keperawatan maternitas, diisi keperawatan maternitas. Terus contohnya kalau Bu Erna, kalau yang dosen yang lain mungkin bahasa Indonesia, agama dan lain sebagainya. Tetapi disarankan pada saat menginputkan mata kuliah di sini sebaiknya menginputkan mata kuliah yang sesuai dengan bidang Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau keperawatan, sebaiknya keperawatan yang memang sesuai. Kan ada keperawatan itu ada keperawatan anak, maternitas, KMB, dan lain sebagainya yang sesuai. Sama halnya dengan dosen-dosen dari non kesehatan ataupun dari perpajakan, manajemen retail gitu ya. Biasanya kan ada sesuai dengan bidang masing-masing. Kalau contoh mengajarnya kalau Bapak atau Ibu mengajar di manajemen retail gitu ya. Terus ada tentang perpajakan gitu ya, manajemen retail perpajakan. Saya nggak begitu tahu ya terkait dengan mata kuliahnya, tetapi diisikan mata kuliah yang sesuai dengan bidang Bapak dan Ibu sekalian. Kalau kayak bahasa Indonesia, agama, terus Pancasila, kewarganegaraan, itu boleh diinputkan apabila memang masih ada slot yang bisa diisi. Tapi biasanya di dalam mata kuliah ini hanya bisa menginputkan 3 mata kuliah saja. Jadi diprioritaskan mata kuliah sesuai bidang dulu, baru mata kuliah yang lain. Gitu. Sudah diisi mata kuliahnya, boleh ditambah. Nanti langsung klik update ya setelah terisi. Begitu. Ini saya nggak bisa mengisikan karena memang saya tidak tahu mata kuliah apa yang diisikan. Jadi begitu ya, langsung diisi. Setelah diisikan mata kuliahnya, maka pindah lagi ke kolom yang selanjutnya, yaitu terkait dengan riwayat pendidikan. Nah, biasanya riwayat pendidikan ini diisikan sesuai dengan ijazah yang telah dimiliki oleh Bapak dan Ibu. Biasanya ijazah yang dimasukkan di dalam sini ini adalah mulai dari ijazah S1 atau sarjana. Ya, diklik bagian edit, sama seperti tadi, diklik tambah. Terus di sini ada pilihannya. Di sini dimulai dari D4 atau S1. Ada juga setelah S1 ada spesialis ya. Ada S2, ada spesialis lagi, terus ada S3. Silakan dipilih sesuai dengan ijazah yang akan diinputkan. Bidang ilmunya apa? Disesuaikan juga di sini. Dicari sesuai dengan bidang Bapak Ibu sekalian. Terus nama perguruan tingginya ditulisnya yang pasti ya Universitas Ihsan Satya. Ya, jangan ditulis di Universitas Ihsan Satya. Di universitas tempat Bapak dan Ibu menempuh pendidikan. Jangan ditulis Universitas Ihsan Satya. Saya sampai kebalik gitu ya. Karena apalagi yang nonkes ya, karena nonkes kalau S1-nya kan baru ada sekarang, jadi nggak mungkin menuliskan Universitas Ihsan Satya, gitu ya. Kecuali lulusan S1 keperawatan di Universitas Ihsan Satya bisa aja mengisi perguruan tingginya Universitas Ihsan Satya. Nah, terus tanggal lulusnya di sini juga harus diinputkan, tidak boleh ada satu yang kosong. Jadi diisi jenjang pendidikannya, diisi bidang ilmunya apa, diisi perguruan tinggi tempat lulusnya di mana, ya, Bapak Ibu menempuh pendidikannya itu di mana, terus tanggal lulusnya kapan. Itu baru S1. Nanti pada saat akan menginputkan S2-nya ditambah lagi. Klik tambah. Mau menginputkan S3-nya ditambah lagi. Mau menginputkan ijazah yang lain silahkan ditambah saja.
gitu. Biasanya ijazah itu kalau tidak salah ini bisa masuk 4 ya, 4 atau 5 itu bisa. Silahkan jika memang ijazahnya lebih dari 3 nggak apa-apa diinputkan sampai dengan benar-benar tidak bisa nginput lagi, gitu ya. Itu terkait dengan riwayat pendidikan. Yang keempat adalah bidang A. Nah, kalau untuk bidang A, B, C, D ini sebelum kita menginputkan, kita coba buka ke dalam bagian resume terlebih dahulu. Nah, di dalam bagian resume di sini ada muncul beberapa item ya. Dupak hasil penilaian untuk ditandatangani perguruan tinggi, untuk ditandatangani LLDT. Nah, untuk finalnya setelah ditandatangani nanti akan muncul konversi angka kreditnya dan hasil kelayakan kenaikan jabatannya baru di sini juga akan ada surat pengantar kenaikan jabatan akademiknya dari LLDT. Nah, yang mana setelah dokumen-dokumen ini ada, nanti di sini pasti akan bisa di-download. Setelah bisa di-download, kalau sampai dengan November, mudah-mudahan sih masih belum masuk ke sister. Tetapi kalau teman-teman nanti sudah melewati, terus harus menginputkan lagi di sister, maka hasil dari yang ada di sini, yang sudah bisa kita download di sini, itu bisa kita upload di sister kita. Jadi sebelum masuk ke dalam sister, biasanya mengisi laman ini dulu. Gitu. Mudah-mudahan untuk pengajuan asisten ahli sih tidak perlu ke sister lagi, cukup di jad.llDikti 4. Kalau yang lalu sih pengajuan asisten ahli itu tidak melalui sister, jadi cukup jad.llDikti sampai dengan prosesnya selesai, sampai dengan SK keluar biasanya lewat sini gitu. Tetapi mudah-mudahan untuk pengajuan yang sekarang ini tidak perlu ke sister untuk pengajuan asisten ahlinya. Tetapi biasanya ini dokumen-dokumen kalau sudah disetujui semuanya, dokumennya ini pasti bisa di-download di sini. Nah, masuk lagi ke bagian bawahnya, ke resume usulan. Di sini akan ada nama, status kepegawaiannya, ada NIDM-nya, pendidikan terakhir, terus ada mata kuliah yang diampu, karena tadi masih belum diinput, makanya di sini kosong. Kalau sudah diinput biasanya akan terisi. Ya, PTS-nya, PTS mana, home base-nya di profesi nurse, di S1 keperawatan, kebidanan, perpajakan, manajemen retail, terus sistem informasi, informatika, nanti pasti akan muncul di home base ini. Gitu. Jadi kalau seandainya ada data yang memang keliru, Bapak dan Ibu boleh langsung laporkan ke bagian operator. Gitu. Karena memang ini pengajuannya sifatnya baru pertama kali untuk pengajuan asisten ahli, maka pangkat golongan jabatan itu masih belum ada. Ya, yang bagian lama. Tetapi yang baru ini adalah statusnya pengajuan gitu ya. Angka kreditnya yang lama belum ada, pengajuan untuk barunya itu 150. Jadi memang angka kredit untuk asisten ahli itu adalah 150. Begitu. Kalau untuk lektor 200, 300, kalau untuk lektor kepala mulai dari 400. Gitu. Sehingga karena akan mengajukan asisten ahli 150, maka angka kredit yang dibutuhkan adalah sebanyak 150. Gitu. Nah, ini poin-poin yang harus diisikan apa? Yang pertama, bagian ijazah. Nah, ijazah ini nanti harus diinputkan. Itu di bidang A ya. Bidang pengajaran juga di bidang A, bidang penelitian, pengabdian dan penunjang. Di sini ada persentasenya. Ada persentase untuk pengajuan apa namanya? JAD ini. Ada persentasenya sehingga pada saat apa namanya Bapak dan Ibu sekalian akan mengajukan di sini angka kredit yang dibutuhkan itu sudah ada, kira-kira butuh berapa banyak gitu. Poinnya ya. Di sini kalau untuk pengajuan asisten ahli ya poinnya dibutuhkan untuk pengajaran itu sebanyak 5,5 minimal 5,5.
untuk penelitian minimal 2,5 karena dia butuhnya 25%. Terus untuk pengabdian masyarakat kurang dari 10%, sehingga dengan adanya pengabdian nilainya 1, penunjang nilainya 1, itu sudah cukup sekali gitu ya. Jadi Bapak Ibu itu sudah cukup untuk apa namanya diajukan gitu. Nah, kita back lagi. Baik, sorry. Kita back, maju ke, lanjut lagi ke bagian lanjut ke bidang A ya. Tadi resumenya sudah ada kira-kira berapa poin yang kita butuhkan. Tadi bidang A kita butuh 5,5, bidang B kita butuh 2,5, bidang C minimal 1, bidang D juga 1. Gitu. Sebenarnya kurang dari 1, minimal kurang dari 1 juga masih bisa dianggap. Yang penting bidang A sama B-nya tidak boleh kurang dari itu. Karena butuhnya 150 ya. Kalau kenapa dia butuhnya cuma 5,5 ditambah 2,5 itu kan cuma 8 gitu. Ditambah lagi apa namanya penunjang 1 ditambah lagi pengmas 1 itu cuma 10 nilainya, padahal tadi angka kredit yang dibutuhkan itu 150 gitu ya. Jawabannya adalah karena Bapak dan Ibu memiliki ijazah S2 gitu. Jadi nilai dari ijazah S2 saja sudah 150 poin. Dengan adanya nilai ijazah 150 poin, maka angka kredit Bapak dan Ibu sekalian sudah terpenuhi. Tetapi nggak mungkin dong pada saat kita akan mengajukan asisten ahli, cukup dengan kita punya ijazah, terus kita tidak melakukan tridharma perguruan tinggi gitu ya, terus ujuk-ujuk kita mengajukan gitu ya, udah punya ijazah nih tinggal mengajukan asisten ahli gitu ya, itu tidak bisa, sehingga Bapak dan Ibu memang harus melakukan kegiatan tridharma perguruan tinggi minimal 2 semester yang sudah dilakukan kemarin pada saat pengisian BKD 2 semester. Jadi kalau kemarin masih ada kurang-kurang sedikit, itu nggak masalah. Poin yang dibutuhkan hanya 10 poin lagi, karena Bapak dan Ibu sudah memiliki ijazah S2. Gitu ya. Lanjut pengisian ke bidang A. Gitu ya. Jadi di bidang A ini kita akan mengisikan bagian pendidikan. Gitu. Di pendidikan ini kan kalau seandainya memiliki ijazah S3, langsung diklik aja di sini gambar apa namanya kaca pembesarnya. Terus diklik tambah. Ya, contohnya Bu Janet gitu ya. Bu Janet kan sudah memiliki ijazah doktor sehingga Bu Janet itu sudah bisa mengisikan di sini. Kalau untuk doktor itu nilai dari ijazahnya adalah 200. Ya, jadi sudah bisa di sini diisikan 200. Uraian kegiatannya ditulis pendidikan doktor dalam kurung S3 gitu ya. Kalau S3, kalau S2 pendidikan apa namanya pendidikan magister dalam kurung S2, tetapi kolomnya yang diisikan adalah kolom magister gitu ya. Ini kan kolomnya kolom dokter. Terus dipilihnya semesternya gitu ya. Semester yang di apa namanya? Semester yang diusulkan. Jasanya itu lulusnya kapan? Semester ganjil, semester genap, tahun berapa? Tanggalnya tanggal berapa? Tanggal lulusannya, gitu ya. Diisikan di sini. Terus satuan hasilnya diisikan satuan hasilnya ijazah. Tulisnya ijazah. Ijazah. Ijazah gitu ya. Terus volume kegiatannya karena ijazahnya 1, ditulisnya 1. Angka kreditnya langsung diisikan 200. Ya. URL-nya ini biasanya adalah link ijazahnya. Jadi link ijazah S3-nya diletakkan atau ditaruh di Google Drive, dan Google Drive-nya jangan lupa aksesnya harus dibuka.
gitu ya. Langsung ke ijazahnya. Langsung di sini kopikan untuk URL-nya atau link-nya. Terus baru bisa di-save ya. Karena semesternya contohnya semester ganjil 2021 gitu ya. Tanggal ini nggak bisa di-save kalau ini belum lengkap isiannya. Ganjil 2022 deh. 21 cepet. Ini harus 2021. Kalau ganjil itu contohnya Februari. Lulus Februari, umpamanya tanggal 3 gitu ya. Umpamanya diisinya tanggal segini. Kalau ijazah doktornya. Terus baru dilengkapi sampai dengan linknya, terus baru bisa di-save. Maka setelah di-save, itu akan muncul seperti ini. Ya, seperti ini. Bapak dan Ibu boleh balik lagi ke laman yang di depan dengan cara klik ke atasnya. Di sini ada tulisan yang draft dashboard, draft usulan, terus ada hashtag, itu klik yang hashtagnya aja. Nanti balik lagi ke sini. Maka setelah ini diisikan akan muncul di sini nilainya 200 gitu ya. Terus kalau seandainya itu doktor, tapi kalau teman-teman itu magister, diisikan di bagian magister sama cara pengisiannya tadi. Di sini ditambah, terus di uraiannya ditulis pendidikan magister dalam kurung S2, lulusnya semester genap atau ganjil, terus tahun akademik berapa, tahun lulusnya, tanggal lulusnya kapan, terus satuan hasilnya ijazah boleh ditulis, volume kegiatannya 1, dan angka kreditnya untuk magister itu adalah 150. Ditambah URL-nya di sini atau link-nya. Ya, jangan lupa link-nya harus open access. Gitu. Baru di-save gitu ya. Maka nanti akan muncul. Ya, maka nanti akan muncul di sini magister 150. Kalau seandainya salah, saya mau hapus gitu kan ya. Boleh langsung klik lagi kaca pembesarnya terus dihapus aja. Tuh, back. Nah, gini, gitu ya. Jadi yang pertama kali pada saat pengisian bidang A, Bapak dan Ibu mengisikan pendidikan formal yang telah ditempuh. Gitu ya. S3 ataupun S2. Oke. Selanjutnya ke pelaksanaan pendidikan. Ya, kan kalau pelaksanaan pendidikan tuh maksudnya Bapak dan Ibu ngajarnya ngajar apa gitu. Pendidikan itu kegiatan pengajaran, bimbingan, terus ada lagi pengembangan dosen gitu ya. Jadi kalau kemarin di BKD, kalau Bapak dan Ibu sudah mengajar, tinggal diinput di sini pelaksanaan pendidikan di bagian A. Yang bagian A-nya nomor 1. Melaksanakan perkuliahan atau tutorial dan membimbing, menguji, serta menyelenggarakan pendidikan di laboratorium, praktik keguruan, dan lain sebagainya. Ini paling banyak adalah 12 SKS. Gitu ya. Nah, di bagian nomor 1 ini diklik kaca pembesarnya, terus ditambah. Nah, kan kemarin sudah mengajarnya kalau Bapak dan Ibu itu kan 2 semester minimal gitu ya, 2 semester. Berarti ada semester ganjil dan genap gitu ya. Uraian kegiatan contohnya 1, mengajar keperawatan gerontik gitu ya. Ini contohnya. 2 SKS. Terus 2, mengajar keperawatan maternitas. 2 SKS. Itu ya contohnya. Terus total. Karena di dalam 1 semester itu harus dituliskan langsung semua mata kuliah yang mengajar gitu ya, yang diajarin gitu, ataupun perkuliahan yang Bapak dan Ibu ampu. Sehingga di dalam 1 kegiatan ini uraian kegiatannya itu banyak. Jadi kalau ngajarnya 10 mata kuliah, ditulis juga 10 di sini. Tetapi meskipun Bapak dan Ibu mengajarnya 10 kelas gitu ya, ataupun 10 mata kuliah,
maka yang SKS yang akan diterima itu hanya paling maksimal adalah sebanyak 12 SKS gitu. Yang mana ketentuan dari 12 SKS ini tidak bisa nilainya langsung 12 SKS semuanya gitu. Nah, karena ini pengajuan asisten ahli, gitu ya, pengajuan asisten ahli, maka satu SKS itu akan dihitung 0,5 saja angka kreditnya, gitu. Totalnya berarti 4 SKS. Gitu. Contohnya, ini contoh ya. Nanti ditulis di sini ganjil. Kemarin kan yang sudah selesai itu adalah 2023, 2024 ya ganjilnya, sehingga tahun dasarnya itu adalah 2023. Terus nanti diisikan tahun 2023 itu tanggal SK-nya boleh atau tanggal selesainya boleh gitu ya. Kalau umpamanya kalau ganjil itu kan periodenya dari September 2022 sampai eh September 2023 sampai dengan Februari 2024 sehingga tahun atau tanggalnya itu masih ada di dalam periode tersebut gitu. 2024-nya kita ambil di bulan Januari contohnya 10 Januari. Satuan hasilnya adalah SKS. Jumlah volume kegiatannya total SKS-nya ada berapa? 4 SKS gitu ya. Terus angka kreditnya diisi 0,5. Nolnya, nol, komanya diganti menggunakan titik. Terus baru di sini URL berkasnya itu adalah link ya, link berkas-berkas terkait dengan pembelajaran. Kemarin kan Bapak dan Ibu sudah ada semua ya. Link berkas pengajaran yang harus ditambahkan itu adalah SK, terus apa namanya? SK mata kuliah, RPS, terus ada absen dosen, absen mahasiswa, terus salah satu contoh materi, nilai mahasiswa, terus berita acara pengajaran. Itu harus dilengkapi di dalam satu berkas. Terus linknya dimasukkan Google Drive dan nanti linknya ditempel di sini. Jangan lupa dibuka aksesnya. Gitu. Baru nanti di save. Nah, kalau sudah di save seperti ini. Ternyata ini kan bagian ganjil. Genapnya mau input lagi, ditambah saja. Ngajar apa, terus ditulis di sini genap. Genap, terus 2000 semester dasarnya sama, 2023 kan 2023 2024 sehingga tahun dasarnya 2023. Kalau genap itu biasanya periodenya di atas Maret, Maret sampai dengan Agustus sehingga bisa coba pilih adalah pura-puranya Agustus setelah selesai. Satuan SKS, volume kegiatannya umpamanya ngajarnya 10 gitu, 10 SKS. Angka kreditnya 0,5. Semua 0,5. Oh, ini harus diisikan. Kalau lupa mengisikan uraian kegiatan, maka dia tidak bisa di-save. Begitu ya. Jadi mengajar contohnya. Satu, mengajar Pancasila. 2 SKS kelas A. Tuh. Mengajar Pancasila 2 SKS kelas B. Gitu ya. Jadi kalau Bapak dan Ibu ngajar satu mata kuliah, terus kelas di banyak kelas itu tetap diinputkan masing-masing. Gitu. Sampai dengan bla 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 totalnya 10 SKS gitu ya. Contohnya. Terus sudah baru di-save. Gitu. Ini kalau cuma 2 semester. Tapi kalau Bapak dan Ibu sudah ngajar itu lebih dari 2 semester, maka diinputkan sesuai ya. Nanti tinggal ditambah-tambah aja di sini. Gitu. Nanti akan muncul di sini poinnya. Selain tadi sudah ada magister, saya coba isikan dulu deh pura-puranya yang magister.
genap. Berarti Februari 1, angka kreditnya 150. Ya, langsung back. Ini kan udah terisi nih 150, terus 7. Terus kalau ini pengajaran. Sebenarnya dengan nilai 7 saja itu punya Bapak dan Ibu bagian pendidikan sudah tercukupi. Coba kita lihat ke bagian resume. Nah, di resume ini yang bagian angka usulan ini nggak boleh merah. Kalau di bagian pengajaran sudah kan butuhnya tadi 0,5,5, terus tadi ngisinya sudah 7 gitu ya. Angka usulannya kan sudah tidak merah lagi, jadi aman gitu ya. Jadi kalau masih ada tambahan di bagian bidang A, silahkan ditambahkan. Tetapi kalau memang sudah mentok, sudah tidak ada lagi, ya sudah cukup. Diisinya cukup segitu aja gitu. Tapi sebaiknya memang diisinya lebih dari ini karena takutnya nanti pada saat pengajuan ke asesor, asesornya minta nambah. Itu ya, lebih baik langsung diisikan sekaligus. Gitu. Balik lagi ke bidang A. Terus kalau ada membimbing seminar ditulis di sini, membimbing KKN ditulis juga di sini. Nah, kalau yang sudah ada membimbing skripsi, contohnya di kesehatan, itu silahkan ditulis di sini. Tetapi pada saat menginputkan bimbingan skripsi ini, jangan lupa harus ditambahkan mulai dari SK-nya, terus bukti bimbingannya, terus ada lagi lembar persetujuan, lembar pengesahan gitu. Kalau ada berita acara ujiannya sekaligus gitu. Jadi memang harus dilengkapi semua berkas-berkas berkaitan dengan bimbingan tersebut. Gitu ya. Kalau ada bimbingan skripsi silakan diisikan, laporan tugas akhir silakan diisikan. Kalau yang tidak ada jangan khawatir. Tadi sudah cukup. Gitu ya. Kalau ada ini silakan boleh dibaca satu-satu. Ya, kalau diuraikan kan agak lama. Terus kalau Bapak dan Ibu menduduki yang bagian J, menduduki jabatan pimpinan perguruan tinggi. Contohnya rektor, dekan, wakil rektor, ketua prodi, program studi gitu ya. Terus sekretaris, terus dan lain sebagainya itu boleh di sini biasanya diakui juga gitu. Kemarin kalau untuk dosen-dosen itu ada sebagai pembimbing akademik. Jadi kalau ada pembimbing akademik itu juga bisa diinputkan di sini ya sebagai pembimbing akademik ya pembimbing akademik. Uh, Terus kemarin kan Bapak dan Ibu juga punya ijazah, punya sertifikat-sertifikat pelatihan gitu ya. Contohnya pelatihan pekerti. Nah, kemarin kalau ada pelatihan pekerti maka harus diinputkan di dalam sini gitu ya. Nanti tulis di sini. Kalau pekerti itu biasanya kalau 5 hari itu biasanya kurang lebih antara 31 sampai dengan 80 jam. Jadi poin nomor 6 nanti diisi di sini gitu ya. Itu lumayan buat nambah-nambah kum. Nah, dengan tadi ditambahkan mata kuliah saja dengan ijazah itu sudah 157 totalnya gitu. Tinggal kita mengisikan di bidang B. Nah, Bapak dan Ibu kemarin juga sudah bidang B-nya itu kan sudah ya kemarin pasti punya bidang B, nggak mungkin nggak punya bidang B. Kalau nggak punya bidang B, biasanya BKD sisternya itu tidak akan memenuhi, gitu. Sehingga bidang B ini juga pasti bisa ada isinya. Baik itu isinya jurnal nasional terakreditasi maupun tidak terakreditasi itu sama saja itu juga bisa diisikan. Jadi kalau seandainya punya jurnal internasional, terus punya terakreditasi, tidak terakreditasi, bisa diisi di poin B. Kalau punya buku, buku monograf, buku referensi, buku chapter, itu juga bisa diisikan di sini. Gitu ya. Terus melakukan seminar gitu ya, seminar hasil publikasi kalau punya
hasil penelitian, terus diseminarkan atau disajikan di tingkat internasional maupun nasional, silahkan bisa dituliskan juga di sini. Gitu ya. Menyadur buku itu semuanya bisa dimasukkan ke dalam sini. Kalau kemarin teman-teman yang nggak punya hasil penelitian ya, tidak punya publikasi, tapi punya haki. Nah, punya haki. Jadi di bidang B ini selain publikasi juga bisa haki. Nah, hakinya bisa dimasukkan ke dalam poin D. Poin D karena haki sifatnya masih nasional, jadi bisa diinputkan ke sini. Nasional. Yang klik ya, yang bagian hakinya ini, terus ditambah kalau untuk pengajuan haki di sini muncul di sini syarat khusus pengajuan lektor kepala dan guru besar karena ini memang pengajuan asisten ahli ya udah berarti tidak ya. Terus uraian kegiatannya ditulis di sini hakinya haki apa? Kalau hakinya haki apa namanya buku tidak bisa diinputkan di sini. Tapi kalau hakinya haki penelitian ya contohnya instrumen penelitian, haki laporan penelitian itu boleh diinputkan di sini. Jadi ditulis di sini. Semesternya kapan, tahun akademiknya kapan, tanggalnya publikasi hakinya kapan, terus angka kreditnya sesuai sama yang kemarin. Kalau untuk haki itu kan ada poinnya sendiri ya kemarin, disesuaikan aja sama yang pada saat pengisian BKD. Gitu. Itu sudah sama. Terus tetapi di sini biasanya buktinya berbeda yang dimintakan. URL bekas ini adalah URL dari apa namanya? Google Drive, tetapi URL jurnal ini jika dalam bentuk jurnal gitu ya. Terus indeksnya, tetapi kalau haki cukup diisikan URL berkasnya saja. Itu baru nanti silahkan di-save. Gitu ya. Itu untuk haki. Tetapi kalau jurnal, nih saya coba klik di bagian jurnal. Contohnya ada jurnal terakreditasi. Tambah diisi jurnalnya, judul jurnalnya apa? Sebagai penulis berapa? Ya. Atau judul jurnalnya di uraian kegiatan, keterangannya diisi penulis satu, gitu ya, atau penulis pertama atau penulis kedua dengan berapa orang penulis, gitu ya. Karena memang kalau untuk penulisan jurnal teman-teman juga sudah tahu bahwa nilainya beda, gitu. Terus diisikan semesternya, semester berapa, tahun akademik berapa, tanggalnya tanggal berapa, itu disesuaikan. Kalau yang penting diisikan dulu. Nanti kan ada pengecekan lagi ya dari operator atau admin perguruan tinggi sehingga nggak perlu khawatir takut salah mengisikan nanti akan diperbaiki oleh kami. Gitu. Silakan Bapak dan Ibu mengisikan maksimal adalah tanggal 24 dulu gitu ya. Baru angka kreditnya sesuai dengan yang kemarin ya. Kemarin pas BKD diisi aja. Jumlah kegiatannya satu, terus satuan hasilnya juga jurnal atau publikasi. Terus URL biasanya kalau untuk publikasi itu beda-beda isiannya. Kalau URL berkasnya itu sama dari G Drive, URL jurnalnya biasanya kalau jurnal publikasi itu kan ada linknya tuh jurnalnya, jadi harus dimasukkan ke dalam sini. Terus ada indeksnya. Kalau sudah berindeks Scopus, berindeksnya indeks WOS itu harus dimasukin ke dalam sini. Itu ya. Terus kalau seandainya untuk lektor kepala itu biasanya harus ada similarity check sama korespondensi. Tapi kalau teman-teman untuk asisten ahli cukup URL bekas, URL jurnal saja yang diisikan. Kalau ada indeks publikasinya silahkan ditambahkan. Terus baru di-save. Gitu. Sudah nanti nilainya pasti akan muncul. Kalau nilai sudah diinput di sini maka di dalam resume juga pasti kalau nilainya lebih dari 2,5 maka nilainya pasti tidak akan merah lagi gitu ya. Sampai penelitian ini 2,5 hasilnya gitu. Terus baru kita pindah ke C.
Kalau C itu adalah pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. Kalau pelaksanaan pengabdian ke masyarakat itu macam-macam, nanti poin-poinnya bisa diisikan sesuai dengan yang memang sudah dilakukan oleh teman-teman semua, gitu ya. Contohnya adalah kemarin pas lagi di Tanjung Lesung, terus kemarin juga di Bogor, itu bisa diinputkan di dalam sini. Kalau yang ke Tanjung Lesung, ke Bogor itu boleh di sini dituliskan adalah kegiatan pengabdian masyarakatnya terprogram, karena memang sudah ada programnya dari kampus, sehingga masukin ke yang terprogram. Tetapi kalau dia apa namanya, dia sifatnya memang insidental ataupun dia tiba-tiba pelaksanaannya, contohnya Bapak dan Ibu diminta menjadi narasumber gitu ya. Narasumber contohnya kemarin kalau dari UIS itu kan ada narasumber di IG Live gitu. Itu masukin ke insidental. Gitu. Dimasukin ke insidental aja. Terus dimasukin ke insidental, diisikan itu diisikan di sini uraiannya sebagai apa, ngapain, kegiatannya, semesternya semester berapa, tahunnya sama seperti yang lain, URL-nya dimasukkan URL G Drive-nya. Jadi semuanya datanya disimpan di G Drive dengan aksesnya dibuka ya agar asesor ataupun operator dapat melihat bukti-buktinya gitu. Terus baru di-save gitu. Untuk angka kredit nanti saya akan bagikan juga ini apa namanya PPT ya di dalam, teman-teman nanti bisa lihat angka kredit yang bisa dimasukkan itu berapa untuk masing-masing dari kategori A, B, C, D. Nanti ada tabel-tabelnya. Sebenarnya ada buku pedomannya, tetapi kalau teman-teman semua buka buku pedomannya itu pasti akan butuh waktu lama, sehingga sudah saya ambilkan apa namanya tabel-tabelnya sudah saya masukkan ke dalam PPT. Nanti cukup untuk angka kreditnya boleh dilihat di PPT aja gitu ya kalau bingung. Kalau bingung sangat bingung banget gitu ya, nanti boleh langsung menghubungi dengan saya gitu ya. Nanti kita pada saat pengisian, kalau saya memang lagi ada waktu, nanti kita mengisinya bisa melalui Zoom gitu, bareng-bareng gitu. Kalau umpamanya ada yang memang senggang juga dari teman-teman semua, boleh ke UIS gitu. Ya, kalau bingung. Nah, itu untuk bidang C. Kalau bidang C-nya itu sudah ada, sebenarnya ada nilainya ataupun kegiatannya cuma satu aja. Itu sebenarnya sudah cukup mewakili, apalagi lebih dari satu gitu ya. Terus untuk bidang D, sama bidang D seperti itu juga. Biasanya bidang D ini yang biasanya dipakai sama dosen-dosen itu adalah keanggotaan profesi gitu ya. Ikatan dosen gitu ya. Terus ikatan bidan, ikatan perawat. Terus kalau di Nonkes saya nggak tahu kalau untuk keanggotaan profesinya apa. Jadi kalau seandainya memang ikut keanggotaan profesi juga bisa diisikan di sini. Gitu. Ini contohnya kalau keanggotaan profesi ini di poin C, diisinya di tingkat nasional atau internasional. Silakan dipilih sebagai anggota, sebagai pengurus itu boleh diisi juga gitu. Terus di sini ada panitia. Nah, kayak kemarin kalau Bapak dan Ibu kan biasanya kalau di UIS itu ada kegiatan, biasanya juga nama-namanya itu dimasukkan juga, tetapi tetap meskipun di SK itu ada namanya, masih butuh buktinya. Contohnya, kalau ikut di dalam panitia wisuda gitu ya. Panitia wisuda itu kan ada kegiatan wisudanya. Jadi SK-nya harus apa namanya, masukkan, terus nanti ditambah lagi untuk apa namanya, buktinya adalah biasanya proposal ataupun laporan kegiatan. Jadi harus ada SK sama laporan kegiatannya, sehingga itu bisa diakui, nggak bisa buktinya cuma SK aja gitu. Jadi setiap kegiatan harus benar-benar melampirkan bukti yang apa ya, yang bisa dipertanggungjawabkan terkait dengan kegiatan tersebut gitu. Di PPT kalau dibaca nanti bukti-buktinya apa aja boleh nanti dilihat gitu ya.
gitu. Jadi sebagai panitia, sebagai anggota profesi, baik di pemerintahan, panitia pemerintahan atau PT juga bisa diakui, terus anggota profesi, terus mewakili perguruan tinggi, biasanya sebagai panitia antar lembaga. Kalau seandainya ada kegiatan dengan mitra kerjasama, terus Bapak dan Ibu jadi panitianya, gitu ya, itu juga bisa diakui dan lain sebagainya. Nanti bisa dilihat per poin-poinnya. Karena kalau dibuka satu-satu nggak selesai seharian gitu ya. Itu bidang D. Udah semua terisi, langsung lihat di resume. Jadi untuk menentukan kira-kira sudah cukup atau tidak, Bapak dan Ibu itu tinggal lihat ke bagian resume. Kalau di sini sudah tidak ada yang warnanya merah, maka itu sudah cukup. Itu sudah bisa diajukan. Yang paling penting adalah bukti yang dilampirkannya itu sesuai. Itu buktinya lengkap. Kalau semuanya sudah selesai, sudah lengkap, maka di sini sudah tidak merah, sudah apa namanya? Sudah bisa diajukan, gitu ya. Nah, lanjut setelah bidang D kita buka ke checklist persyaratan. Di sini ada checklist-checklist persyaratan-persyaratan yang harus dikumpulkan atau harus dilengkapi. Ya, lengkapi. Di sini ada sampai dengan 20 poin, tetapi kalau untuk pengajuan asisten ahli tidak perlu semua harus diinputkan. Kalau untuk pengajuan asisten ahli cukup sebentar saya bacakan. Kalau untuk nomor satu ini Bapak dan Ibu tidak perlu karena nanti akan diisi oleh admin dari perguruan tinggi. Nomor 2 juga admin perguruan tinggi yang akan ngisi. Nomor 3, Bapak Ibu harus mengisi poin nomor 3, ijazah ya. Jadi ijazahnya itu harus dikombin. Ijazah S1, ijazah S2, S3, profesi, dan lain sebagainya itu dikombin jadi satu sama transkripnya, terus baru dimasukkan. Caranya adalah klik edit, ya. Terus kalau sudah dikombin langsung di sini ada upload yang warna kuning, langsung diklik, langsung choose file, pilih filenya, setelah dipilih filenya langsung update. Gitu ya, langsung update. Maka nanti di sini sudah bentuknya bukan kuning lagi, tetapi bentuknya sudah seperti kaca pembesar tadi. Tinggal lihat isinya. Gitu. Itu yang Bapak isi poin nomor 3, nomor 4 nggak usah, nomor 5 nggak usah, nomor 6. Nomor 6 eh, nomor 6 ini harus karena ini berkaitan dengan karya ilmiah. Jadi hasil nanti formatnya boleh lihat yang ini. Formatnya kan sudah ada lampiran nih. Nah, ini contohnya ya. Surat pernyataan fakta integritas. Ini Bapak dan Ibu silahkan diisi. Ya, diisi, download apa namanya formulirnya, diisi nama, NIP ya. NIP kalau NIP nggak ada nggak apa-apa langsung NIDEN aja yang diisi. Dosen tetap ya, dosen tidak tetapnya hapus saja, terus tempat tanggal lahir, pangkat golongan nggak ada, ya jabatan belum ada ya karena asisten ahli, pendidikan tertingginya apa? Magister atau doktor, itu silakan ditulis. Terus bidang ilmu atau mata kuliahnya boleh diisi, lebih dari satu boleh, paling maksimal hanya 3. Terus untuk fakultasnya, fakultas ilmu kesehatan, apa komputer, apa ekonomi, silahkan ditulis. Baru program studinya, apakah perpajakan, manajemen retail, informatika, sistem informasi, disesuaikan dengan jurusan ataupun program studi home base dari Bapak dan Ibu sekalian. Gitu. Terus di sini apa sih yang harus diinputkan ke dalam sini gitu ya. Di sini yang harus diinputkan adalah karya ilmiahnya. Contoh tadi publikasi jurnal gitu ya. Ditulis di sini jurnalnya apa? Ke jurnal mana publikasinya? Ya, jurnal gitu. Umpamanya di apa ya? Promotor gitu ya. Nama jurnalnya tulis di sini jurnal eh, jurnal gitu ya, jurnal. Terus judul jurnal atau artikelnya apa? Ditulis.
Terus identitasnya itu maksudnya adalah nama jurnal, volume berapa gitu ya, volume jurnalnya, terus dia tahun berapa, pokoknya identitas jurnalnya, karya ilmiahnya harus diisikan di sini. Itu. Terus yang nomor 2, ternyata ada karya ilmiah Haki, gitu ya. Haki tulisnya, HKI, ya. Tulis judulnya apa? Instrumen penelitian, pokoknya instrumen penelitian tentang apa? Terus ditulis. Terus identitasnya diisi lengkap gitu ya. Kalau haki itu yang bisa diisikan identitasnya terkait dengan nomor hakinya gitu ya. Terus publikasi hakinya tanggal berapa gitu. Itu sih karya ilmiah. Kan haki termasuk salah satu bentuk karya ilmiah gitu ya. Dan lain sebagainya. Kalau sudah dan apa yang sudah diinput di bidang B itu diisikan di sini. Semua gitu ya. Setelah diisikan, maka nanti tanggal berapa tanda tangannya, terus bermaterai. Yang di bawahnya cukup ditulis NIDN-nya aja. Namanya siapa, NIDN. Gitu ya. Terus harus bermaterai 10.000. Itu contohnya. Nah, kita lanjut lagi. Kalau sudah ditandatangani, langsung diupload di sini. Tuh. Terus yang nomor 7 nggak usah, nomor 8 juga nggak usah, nomor 9 nggak usah, nomor 10 nggak usah, 11 nggak usah, 11 nggak usah, 12, 13 nggak usah, sebaran mata kuliah. Nah, sebaran mata kuliah ini nggak usah, nanti dari operator yang akan mengisikan. Terus 15 juga enggak. Nah, nomor 16 ya. Nomor 16 ini Bapak dan Ibu harus menginput ataupun mengupload 2 semester berturut-turut. Ya, kemarin kan sudah mengisi BKD di sister. Jadi Bapak dan Ibu silahkan buka sisternya masing-masing. Terus dibuka bagian rekap kegiatan BKD. Terus nanti di situ yang sudah berwarna hijau diklik. Ya, setelah diklik tuh akan muncul cetak. Ya, setelah muncul cetak itu diklik bagian tulisan cetak, nanti pas itu kan biasanya langsung ke printer, tapi Bapak Ibu langsung simpan aja, pilih PDF aja, save PDF aja. Jadi 2 semester ya berturut-turut, semester genap dan ganjil 22, 23. 23, 24. 23, 24 ya. 23, 24 itu di download, terus di combine PDF-nya, terus di input di sini gitu ya. Terus nomor 17 tidak perlu, 18 tidak perlu, 19 juga tidak perlu, 20 juga tidak perlu. Jadi cukup di nomor 3 ya. Ya, nomor 3 ijazah, terus nomor 6 sama nomor 3, 6 sama 16. 3, 6 sama 16. Udah, itu aja yang harus diisikan di dalam checklist. Nah, sudah. Jadi sampai di situ aja. Kalau sudah selesai, nanti silahkan langsung konfirmasi dengan saya atau dengan Bu Imas. Nanti akan kami cek kalau sudah lengkap ataupun kurang datanya, nanti akan kami konfirmasi. Kalau datanya sudah lengkap dan benar semua, langsung akan kami coba untuk ajukan ke LLDikti. Begitu ya. Baik, itu saja terkait dengan pengisiannya. Nanti kalau untuk angka kreditnya akan dikirimkan melalui apa namanya PPT ya. Tadi sudah dibuatkan PPT, sama pedoman aslinya juga akan dikirimkan, sehingga Bapak dan Ibu juga bisa baca pedoman aslinya sama ringkasannya di dalam PPT. Kalau mau cepatnya lihat PPT dulu, tetapi kalau mau lihat yang benar-benar spesifik, boleh silakan buka untuk PDF-nya gitu. Baik, itu saja terkait dengan tutorial dari pengisian jad.llt4.or.id. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada yang mungkin masih kurang jelas ataupun belum bisa mengisikan secara pribadi, nanti boleh nanti menghubungi saya atau dengan Bu Imas, boleh langsung datang ke UIS juga nggak apa-apa. Tapi janjian gitu ya.
Baik, itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan bermanfaat.